Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di seri tutorial pengenalan tools JoelCAD bagian kedua. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, video kali ini kan saya akan membahas garis-garis yang ada di sini, fungsinya dan beberapa cara penggunaannya. Tapi sebelum kita bermain garis, saya kasih tambahan sedikit supaya nanti di tutorial-tutorial berikutnya udah nggak bingung lagi bagaimana cara kita mengatur workspace ini. Yang pertama, mungkin di video pertama awal-awalnya kan saya menjelaskan tentang garis aksis. Di video rekaman itu saya lihat antara garis aksis dan garis grid itu warnanya hampir serupa. Mungkin teman-teman juga ngelihatnya mana garis aksisnya, yang tengahnya warnanya cenderung sama dengan garis grid. Nah, sebelum kita masuk ke garis, saya ingin memberi tahu cara merubah warna dari workspace ini supaya yang sesuai dengan selera masing-masing. Dalam pekerjaan saya, warna dari workspace ini tidak seperti ini. Cuman karena ini karena ini video perkenalan, tentu saya akan memberikan semua yang serba default bawaan dari JoelCAD-nya. Oke ya, langsung aja. Untuk mengubah warna workspace, kita rubah warna backgroundnya dari abu-abu menjadi warna lain, juga dengan grid, juga dengan garis aksisnya. Ini hanya sekedar contoh supaya teman-teman bisa membedakan dengan pasti mana garis grid, mana garis aksis. Kita klik file, konfigurasi, color, warna. Backgroundnya di sini bawaan dari JoelCAD abu-abu. Kita bisa ganti dengan warna-warna yang ada di sini. Kita bisa pilih macam-macam. Kalau saya sih udah nyiapin di sini warna background yang biasa saya pakai itu hampir mendekati hitam, tapi nggak sampai hitam sekali. Saya ambil warna ini dari dari software AutoCAD yang menurut saya nggak terlalu gelap, tapi cukup masih bisa terlihat. Kita klik warnanya, oke. Kemudian warna aksisnya, di sini saya pun udah nyiapin di sini warnanya, tapi kali ini mungkin saya pilih kuning ya supaya nanti agak terlihat beda. Kemudian gridnya pun saya udah siapin di sini, hampir serupa dengan warna hitam. Kita klik OK. Pick object color. Di video pertama kita tahu kalau kita pilih objek itu warnanya putih. Kita bisa ganti, tapi saya lebih milih warna putih. Klik OK. Maka semua berubah tampilannya. Kita lihat lagi color. Ini warna background, ini warna aksis, ini warna grid, dan ini warna objek saat dipilih. Kalau kita supaya saya khawatir kalau menggunakan warna ini nanti di rekamannya jadi nggak bagus atau kurang jelas, kita reset kembali ke tampilan awal
Nah, mungkin ya saya ganti di sini warna aksisnya kali biar lebih jelas. Nah, ini udah lebih jelas aksisnya, kita ganti warna hitam. Oke, terus kemudian yang kedua yang saya mau kasih tahu itu cara kita memutar barang. Memutar barang, kita klik di keyboard kita tab. Klik tab. Nah, di sini ada keterangan. Left mouse button flip. Artinya tab dengan left mouse button sama dengan flip. Kita praktekin dulu. Tab dengan klik kiri ya. Tab dengan klik kiri, tahan. Kita geser. Oh, untuk memposisikan barang seperti ini. Kemudian tampilan normal lagi. Tab right mouse button zoom. Tab tahan. Right mouse button tahan, klik kanan tahan. Kita gerakin mouse ke depan atau ke belakang. Tab right mouse button, tab dengan klik kanan. Kedua-duanya ditahan ya, tabnya ditahan, klik kanannya ditahan. Zoom. Zoom in atau zoom out. Shortcut daripada zoom in atau zoom out. Kemudian tab dengan left mouse button, tabnya ditahan dan klik kirinya ditahan. Kita gerakin mouse-nya untuk merubah tampilan barang menjadi 3D. Di tutorial pertama saya pernah menjelaskan sedikit tentang tools yang ini. Kemudian tampak depan, kita berikutnya tab control left mouse button. Tab ditahan, klik control plus klik kiri tahan. Ini sama juga dengan fungsi pan left atau pan right atau ke bawah atau ke atas, menggerakkan semua workspace. Tab control klik kiri tahan. Nah, ini shortcut dari menu yang ada di sini. Berikutnya tab control klik kanan. Tab control tahan, klik kanan tahan. Nah, untuk memutar barang berarti ini adalah rotate ya, memutar. Adanya fungsi ini kali. Oh, bukan. Oh, ini. Tampak depan. Ya, shortcut dari ini. Oke ya. Ini untuk memudahkan kita mempraktekkan posisi barang agar di tutorial-tutorial selanjutnya nggak bingung. Itu gimana sih cara muter-muter barangnya? Ya, jadi caranya seperti itu. Ada di sini semuanya. Kita klik dulu tabnya, kemudian kita pilih mau sesuai dengan yang kita mau gunain. Mau di zoom, tab klik kanan, mau diputar, tab klik kiri, terus mau di pan, kontrol tambah klik kiri, terus mau diputar, kontrol klik kanan, ya. Oke, kita hapus dulu objeknya. Saya akan menjelaskan simple curve. Kita klik, 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 klik. Ya, penjelasannya ini garis simple. Pembentuk garis simple aja.
Nah, kemudian di simple curve ini saya akan jelaskan beberapa tips atau cara yang juga bisa diterapkan di tools-tools garis yang lainnya. Contoh, kita hapus dulu. Klik, klik, klik. Terlihat di sini pergerakan garis landai. Kemudian angka 2-nya ini kita klik 2 kali. Nah, saat kita meneruskan ke titik berikutnya, dia cenderung siku, walaupun tidak seberapa siku ya, masih terlihat landai. Kalau kita klik 3 kali, kita ke titik berikutnya, oh ini masih 2 kali. Nah, dia lebih siku lagi, menyiku lagi. Jadi angka 2 dan 3 kita gabung, klik 2 kali, titik 1, titik 2, kalau yang ini titik 3 kali, titik 4, titik 5, titik 6, ini titik 7. Jadi di sini ada 3 titik, di sini ada 2 titik. Nah, atau juga bisa seperti ini. Kita membuatnya 2, kita nggak gabung titiknya, tapi kita deketin. Ini juga kita nggak gabung, tapi kita deketin. Nah, ini mirip-mirip ya. Ini titik 3, ini juga titik 3. Yang ini titik 2, ini juga titik 2. Teman-teman bisa pakai nanti sesuai dengan kebutuhan. Kadang memang kita perlunya titiknya digabung, kadang juga kita perlu memang titiknya dipisah. Itu gimana keperluannya nanti. Lalu kemudian saat kita menggambar garis, nah, misalnya kita mau melanjutkan 0 ini harus misalnya kita mau melanjutkan dari titik 0 kita sambung misalnya ke sini gitu kan. Kita mau bikin lagi garis di sini. Kita nggak bisa dari sini. Kalau mouse ini cenderung mendekat ke angka 5, maka dia garis akan disambungkan dari angka 5. Ya. Kalau kitanya mouse-nya ini cenderung ke angka lebih dekat ke angka 0, baru dia akan menyambung dari titik 0. Jadi tergantung dari mana mouse itu lebih dekat. Lebih dekat ke angka 0, ya dia akan menyambung dari angka yang terdekat. Kalau kita mau nyambung dari angka 5, tentu mouse atau kursor kita dekatkan ke angka 5. Itu tips yang kedua. Tips yang pertama tadi mengenai kita bisa double klik, kita bisa triple klik 3 kali, 1, 2, 3. Nah. Terus kalau misalnya kita udah pakai seperti ini ya, tapi kita mau membatalin, itu bisa di undo atau kita klik titiknya, tahan klik kiri, kita klik kanan. Jadi klik kirinya ditahan sambil tekan klik kanan. Nah, dia akan menghilangkan titik yang udah tergabung. Klik titiknya, tahan, klik kanan lagi. Nah, gitu ya. Semoga teman-teman nanti nggak bingung. Kemudian tips yang paling penting
dari saya itu bila mana nanti membuat objek dari garis, baik dari simple curve atau garis-garis yang lainnya, diusahakan, walaupun nggak harus ya, diusahakan supaya agar tiap titik-titik ini mempunyai jarak yang sama. Misalnya dalam bentuk yang landai seperti ini mempunyai kurang lebih jarak yang sama, supaya nanti proses di kedepannya bisa lebih mudah. Atau misalnya kita membentuk dalam bentuk yang agak siku, kan itu nggak mungkin. Kalau kita membentuk yang agak siku kemudian jaraknya sama, sementara kita menginginkan di sini siku, kan juga nggak bisa dipaksain bahwa jaraknya harus sama. Di sini kita bisa kasih, di sini kita bisa kasih. Tapi untuk yang agak-agak landai, bentuknya agak ya jauh daripada bentuk siku, mungkin teman-teman bisa menyamakan antar jarak ini. Nah, di sini juga kita bisa pakai agar jarak yang kesini tidak terlalu jauh. Di sini juga kita bisa pakai. Nanti sebenarnya sih walaupun ini juga masuk dalam proses, tapi saya rasa nggak ada salahnya saya kasih informasi lebih awal supaya teman-teman tuh rapih main garis, karena dalam proses bikin barang kan nanti nggak cukup sekali jadi, pasti ada edit-edit, dan edit-edit itu juga berdasarkan titik-titik yang pernah kita buat. Semakin rapih titik yang kita bikin, semakin gampang pula kita ngeditnya di kemudian hari. Jadi kurang lebih dasar dari pembuatan titik, tiap titik tuh ya diusahakan agar jarak itu sama rata, kecuali mungkin dalam bentuk yang menyiku, agak terlalu siku ya. Itu bisa, itu tentu akan kondisinya beda lagi. Kemudian kita misalnya kita bikin, kemudian kita mau bikin garis baru di sini, mau bikin garis baru lagi lah misalnya gitu. Saat kita bikin, nah dia akan nyambung nih. Gimana nih untuk supaya nggak nyambung? Kita lepas dulu titiknya, klik kanan, klik kiri tahan, klik kanan, kita tekan Ctrl di keyboard. Nah, kita bisa bikin garis baru lagi. Ctrl, tahan, klik. Ctrl, Ctrl, klik, lepas kontrolnya. Ctrl, klik, lepas kontrolnya. Ya, jadi kita nggak perlu balik lagi ke sini. Sama aja sih sebenarnya, cuman untuk mempersingkat waktu saat kita lagi kerja buru-buru, itu menjadi shortcut untuk dalam pembuatan garis. Kemudian tadi kita membuat garis single. Bagaimana kalau misalnya nanti garis double? Nah, garis double seperti ini. Nah, atau mungkin 3 gitu ya. Di sebelumnya saya bilang jarak antar titik diusahakan harus sama. Ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini. Dan
dalam kaitannya hubungan garis satu dengan garis yang lain, itu juga diusahakan sekali angkanya itu mendekati sejajar. Saya nggak bilang harus sejajar ya, tapi mendekati sejajar. Supaya itu tadi yang saya bilang, agar memudahkan kita mengedit di kemudian hari. Memang untuk sekarang belum ketahuan, tapi nanti saat kita udah bentuk barang ketahuan. Dan jumlah titiknya pun harus sama, nggak bisa beda. Contoh kita kasih beda ya di sini ya. Sini kita kasih beda. Nah, saat kita mau bentuk barang nanti, titik yang pertama, titik kedua bisa nyambung. Titik yang ketiga, nah dia nggak bisa. This curve or surface mismatch, artinya nggak sama nih. Mismatch, nggak sama. Nah, kalau yang sama dia mau gabung, tapi dengan yang tidak sama titiknya dia tidak mau gabung. Terus saya kasih tambahan untuk mengedit titik yang udah untuk mengedit garis yang udah kita buat, kita bentuknya pakai garis apa nih tadi? Pakai garis yang simple. Kita tentu edit dengan garis yang simple juga. Kita tekan shift, klik di garisnya. Nah, maka garis ini bisa kita edit lagi. Oke ya. Ini saya rangkum lagi. Untuk mengedit titik yang udah jadi, kita bisa tekan shift, kemudian klik di garisnya. Kemudian untuk menyambung titik, dari mana kita mau nyambung dari 0, maka kursor harus kita dekatkan ke 0. Kita mau menyambung dari titik 10, kursor harus kita dekatkan ke angka 10. Terus kemudian untuk membuat agak semi sudut, kita klik 2 kali di sini. Untuk membuat sudut lebih lancip, kita bisa klik 3 kali di sini. Nah, ditandai dengan 1, 2, 3. Artinya ini ada 3 titik yang berkumpul. Ini ada 1, 2, ada 2 titik yang berkumpul. Untuk melepas titik yang berkumpul, klik kiri, tahan, klik kanan. Klik kiri, tahan, klik kanan. Klik kiri, tahan, klik kanan. Untuk melepaskan titik yang berkumpul. Saya rasa itu untuk pelajaran garis di awal. Memang agak panjang ya untuk perkenalan garis di awal, tapi justru akan mempersingkat di garis-garis yang berikutnya. Jadi materi untuk tutorial kali ini pengenalan cara bermain garis, yang saya bilang tadi harus dalam bentuk landai. Setidaknya harus mempunyai jarak yang sama. Tentu juga nggak bisa diterapkan dalam bentuk yang lengkung seperti ini. Itu kan nggak bisa, jarak yang di sini harus sama dengan jarak yang seperti ini. Jadi nanti kalau harus sama berarti paling nggak dari 5 ke 8 kita ilangin. Nah, tetapi bentuknya nggak dapat di sini. Tentu harus ditambah di sini. Dan berikutnya diusahakan juga sama dengan titik sebelumnya. Nanti kalau pas praktek teman-teman mesti tahu kok bagaimana cara memperlakukan titik. Untuk saat ini tentu masih bingung karena mungkin belum nyoba atau belum praktek barang. Nanti dengan praktek barang kita tahu bahwa betapa pentingnya penempatan titik, angka titik, jumlah titik. Kebanyakan juga nggak bagus, kedikitan juga barang juga jadi kurang luas. Jadi
tiap barang itu, tiap bentuk itu ada ideal titik gitu. Dan untuk kasus-kasus tertentu juga ada juga yang perlu banyak titik gitu. Tapi untuk pembelajaran dasar kita akan berusaha nanti di video-video berikutnya supaya pembuatan jumlah titik di garis itu kita optimalkan supaya ideal. Nah, tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Oke ya. Sampai sini dulu untuk tips dan trik dalam bermain titik dan garis, juga merubah warna dari workspace. Nanti di berikutnya, tutorial berikutnya masih seputar garis, tapi kita udah lebih ringkes lagi. Kita bisa dalam satu video itu bisa kita selesaikan semua sisa dari garis ini. Karena kalau saya nggak jelaskan dari awal tentang bagaimana cara memperlakukan garis dan titik, nanti di penjelasan garis yang berikutnya bisa dibilang bingung. Jadi saya rasa cukup sekian untuk kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa bagi teman-teman yang rasa video ini bermanfaat, bisa klik tombol like, bisa share juga ke teman-teman yang membutuhkan, bisa klik tombol subscribe, kemudian komen barangkali ada yang mau ditanya dari video-video yang ya walaupun baru 2 sih videonya. Barangkali ada yang mau ditanya, silakan aja kirim komentar, tulis komentar teman-teman di kolom komentar. Oke ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.